dari video saya, dan jangan lupa ditonton sampai habis video-video saya ya teman-teman ya. Terima kasih. Halo teman-teman, welcome to back my channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton konten saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan sehat selalu, diberi kelancaran rezeki dan selalu bahagia ya. Semoga dalam keluarganya nggak ada apa-apa ya teman-teman ya, dan selalu happy, dan doa yang terbaik ya buat kalian ya, dan saya ucapkan terima kasih. Di kali ini aku mau bikin konten tentang itu ya, jangan merendahkan Mbak TKW kalau ada hutang ya teman-teman ya. Kita saling support aja, karena begini ya teman-teman ya, banyak mbak-mbak di luar sana atau siapapun itu ya, kalau di Hongkong sini itu kebanyakan itu ya, ada yang kayak berhutang bank ya. Terus bagi teman-teman yang sensitif, nggak mau kayak berurusan dengan bank ya, nggak apa-apa ya, alhamdulillah ya, kemungkinan di keluarganya itu sudah cukup, terus nggak ada kayak masalah, nggak terus di lain itu ya, pengen sesuatu itu bisa nabung dan bisa mengumpulkan uang sendiri tanpa pinjam bank ya, itu pun ya baik juga, itu ya lebih baik kayak gitu ya. Dan ada juga ini ya teman-teman ya, di luar sana itu teman-teman kita ya, aku sendiri juga pernah ya, itu kalau nggak pinjam di bank harus di Hongkong ya, di Indonesia sana juga banyak sekali, dan sama pemerintah itu disediakan dengan dana kur atau pinjaman masyarakat lainnya ya, yang murah-murah itu loh teman-teman ya, yang bunganya itu loh ya. Gini ya teman-teman ya, misalkan kita itu pingin sesuatu, pingin aset, misalkan tanah atau sawah atau rumah kayak gitu ya, atau kebun, itu kalau kita, soalnya itu kan harganya itu nggak murah ya, itu mahal banget, dan itu puluhan juta bahkan ratusan juta ya teman-teman ya. Misalkan itu kalau kita tiba-tiba ada uang 200 juta itu kan mustahil ya, kalau kita itu kalau ada uang juga nggak apa-apa hasil nabung, kalau nggak ada itu susah banget ya ngumpulin uang segitu itu ya. Soalnya kan biasanya kan banyak beban dan tanggungan di rumah ya di Indonesia, entah itu biaya anak, apa kebutuhan orang tua, atau biaya sakit untuk rumah sakit, atau pokoknya masalah itu kan kita nggak tahu ya, ada beban kayak gitu loh ya, ada kebutuhan seperti itu lah. Kita misalkan mau beli sesuatu, kita uangnya kurang, kalau nggak pinjam kayak abot ya teman-teman ya, buat beli sesuatu itu abot. Tapi kalau kita mau pinjam itu, kita itu harus kalkulasikan dulu ya, misalkan gaji kita itu 9 juta kayak gitu, berarti setorannya itu jangan lebih itu ya teman-teman ya, karena kita juga ada tanggungan di Indonesia buat keluarga, dan itu buat cicilan kayak gitu. Kalau aku sih ya, kalau ada teman-teman kita beli sesuatu atau membangun rumah, ada yang pinjam kayak dana kur kayak apa, itu juga bagiku itu nggak masalah sih. Soalnya kalau nggak begitu ya susah banget ngumpulin uang, makanya kita itu minta bantuan dari itu ya, dari bank pemerintah itu ya teman-teman ya, supaya cepat kebeli. Bukannya cepat ya, misalkan kita itu gini ya teman-teman, kita itu harus diprediksi dulu ya, gaji kita itu berapa, setorannya itu berapa, dan kita itu ngambil itu yang jangkanya itu yang yang jangan terlalu lama, pokoknya itu sesuaikan dengan gaji kita kayak gitu. Banyak yang di luar sana bilang gini, utang bank takutnya tiba-tiba besok mati atau besok gimana itu ya, itu itu Allahu alam ya, masalah kayak panjang umur manusia itu. Tapi kan di dalam hati kita itu kan kita kan gini, ya pokoknya bismillah,
banyak sih yang bilang utang kayak di bank itu riba gini-gini ya teman-teman ya. Itu ya pendapat mereka ya. Kalau kayak pendapat kayak aku ini ya, aku orang biasa aja ya. Ya memang sih utang bank itu mengandung riba, itu iya saya juga tahu. Tapi kalau pengen sesuatu itu, kalau nggak minta bantuan dengan bank, entah itu bank di Hongkong atau di Indonesia itu ya, makanya sulit teman-teman ya. Kita mau pinjam majikan ya, kita harus tahu diri ya. Orang sini itu ada yang suka, ada yang nggak suka. Kebanyakan nggak suka, ada cecinya pembantunya pinjam di majikan itu nggak suka. Ya otomatis kita mengajukan kayak itu pinjaman di Indonesia itu ya, pemerintah aja yang menyediakan, pemerintah aja loh, ada hutang juga ya di luar sana. Ibaratnya gitulah teman-teman. Itu sangat membantu kita sebenarnya, asalkan kita ini benar-benar menggunakan yang terbaik ya. Misalkan kalau kita ya, misalkan beli apa ya, beli aset, misalkan tanah 100 juta atau 50 juta ya itu kita nggak ada uang, kita mengajukan itu pinjaman, terus kita angsur dari gaji kita di sini, entah itu ngambil yang setoran berapa, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kontenku ini ya, ini cuma menurut aku aja ya teman-teman ya. Bagi cece-cece mbak-mbak di luar sana yang sensitif dengan masalah hutang, apalagi hutang bank, itu juga nggak apa-apa ya. Ini bagi yang apa ya, yang ada hutang di bank tapi harus fokus membayar setoran itu dan dikalkulasikan dengan gaji kita, supaya kita itu apa ya, pengen sesuatu biar tercapai kayak gitu loh teman-teman ya. Soalnya ya kalau ini aku sendiri itu kalau mengumpulkan uang misalkan 100 juta setahun tuh, itu berat teman-teman, sulit, sangat sulit. Soalnya apa? Kalah karo kebutuhan di rumah, kebutuhan lainnya. Tapi kalau aku ada pinjaman di misalkan di bank, aku kan fokus, ibaratnya aku gajian ini harus membayar ini, tadi ini fokus. Jadi teman-teman itu ya jangan terlalu merendahkan orang hutang, soalnya hutang itu kan wajib dibayar. Dan kayak aku sendiri itu ya nomor satu wajib dibayar, dan kita kalkulasikan dengan pendapatan kita, kayak gaji kita kayak gitu. Kayak misalkan kayak gini, tiba-tiba di intermin kayak gitu kan, kita dalam hati itu bismillah ya, bismillah itu gini, bismillah aku niatnya pinjem iki, tak gawe tuku iki, mudah-mudahan diparingi kelancaran kayak gitu. Dan ada juga jajan-jajan di luar sana ada yang nggak suka, itu kan apa ya, mengandung gini-gini riba atau apa, itu yang menurut pendapat mbak-mbak. Misalkan kayak aku ini kalau suruh nabung 10 juta itu nggak mampu ya teman-teman ya, kalah karo kebutuhan. Jadi aku itu bisanya nyicil kayak gitu ya teman-teman ya. Yang penting itu kita itu satu niat, terus tujuan kita itu buat beli apa, dan fokus untuk membayar. Usahakan kalkulasikan dengan itu ya, gaji kita jangan lebih gaji kita. Utang itu jangan banyak-banyak, maksudnya itu cukup satu bank aja ya. Misalkan pinjem BRI dan aku restoran 6 juta ya, fokus itu aja, itu diselesaikan. Misalkan ngambil itu jangan terlalu lama ya teman-teman ya. Misalkan kita mampunya kayak misalkan pinjam 50 juta dibikin 1 tahun kayak gitu ya, itu fokus itu. Dan kita itu kerja itu baik-baik di majikan ya, soalnya ingat kita itu juga punya hutang, kita wajib membayar, dan pokoknya ada apa-apa dan diberi kelancaran kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu gini ya teman-teman, usahakan kalau kita itu pinjam bank itu diusahakan sebaik mungkin, dipakai sebaik mungkin, dan atau apa ya, kayak dicentelin itu ya teman-teman ya, dicentelin aset buat masa depan kita, atau di hari tua, atau buat anak kita kalau sudah dewasa kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pinjam bank itu jangan digunakan yang tidak seperti itu ya. Dan kita ini setiap bulannya harus fokus dan niat dan hati-hati ya teman-teman ya, agar tidak ada masalah-masalah, karena bank itu juga bahaya ya teman-teman ya. Kalau kita telat itu mestinya kita
diparani sama kolektor kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ini diusahakan sportif seperti itu ya guys ya. Dan terima kasih ya untuk konten aku cuma ini aja ya teman-teman ya, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel aku dan dukung terus ya channel aku ya, jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.